Halo, aku Baga. Kali ini aku mau bahas salah satu manga. Judulnya adalah Wistoria One and Sword. Jadi ceritanya ada seorang anak dan teman masa kecilnya yang cita-citanya pingin jadi penyihir terbaik ya. Jadi di dunia tersebut diatur oleh 5 penyihir utama ya, 5 penyihir terbaik yang ada di puncak tower, ceritanya begitu. Dan untuk menjadi penyihir tersebut harus mendaki tower ya. Nah, ceritanya si teman masa kecilnya berhasil ya mencapai puncak tower, tapi sedangkan si karakter utamanya nggak berhasil karena dia ternyata nggak punya sihir ya sama sekali. Dia nggak punya sihir, jadi akhirnya dibully oleh teman-temannya seperti biasa ya. Nggak punya sihir, dibully teman-temannya seperti biasa. Tapi ternyata dia adalah pengguna pedang. Ternyata dia jago pedang. Ya bagus ya. Ternyata dia jago pedang. Oke, kita langsung ke reviewnya. Jadi yang pertama, aku bingung ya ini kenapa astaga gurunya tuh toxic banget ya. Masa ada orang jago pedang gitu ya, tapi dipaksanya apa ya, dipaksanya kamu dituntutnya kamu lemah gitu ya, nggak berguna. Sihir tuh baru, kalau punya sihir baru kuat, padahal dia menang lawan pengguna sihir, terus ngalahin monster-monster di dungeon, menang dia. Lebih kelihatannya lebih kuat gitu ya sebenarnya dari penyihir, tapi dia dimarahin terus gitu ya, disebut apa gak berguna lah apa, gara-gara pakai pedang gitu. Aku bingung. Dan gurunya tuh apa ya, toxic banget gitu. Nyebelin gitu. Dan aku bingung kenapa gitu ya, kenapa pakai pedang itu sangat dibenci gitu. Katanya pedang itu lebih lemah ya, warrior itu lebih lemah daripada penyihir katanya. Tapi buktinya selama aku baca manga tersebut, pedang selalu menang dari sihir. Nah itu aku bingung jadinya. Pedang selalu menang dari sihir padahal. Dan secara logika juga ya, kalau sihir kan harus dican dulu ya. Kalau pertarungan 1 lawan 1 itu, ya kalau siapa cepat pasti menang kan. Logikanya gitu kan. Tapi kalau dia can dulu kan, dia bisa langsung aja nebas itu kan. Jadi dari mana sihir lebih kuat dari pedang itu? Jadi aneh gitu ya, kenapa gurunya semarah itu kalau dia nggak bisa sihir dan bakatnya di pedang. Kan ya bakat orang kan beda-beda, aku bingung. Kenapa dia disalahin banget gitu ya, padahal kan itu juga bakat gitu ya. Kenapa sih? Bingung aku. Dimarahinnya tuh sampai apa ya, sampai toxic banget gitu, makanya aneh deh. Padahal kata aku tadi ya, selama aku membaca manga ini, buktinya pedang lebih kuat daripada sihir. Jadi bukti bahwa sihir itu terkuat tuh di mana gitu, nggak pernah ditunjukin di manganya ya. Di pedang tuh selalu di manganya tuh selalu ditunjukin dia tuh menang melawan teman-teman yang ngebully dia, terus menang melawan monster di dungeon. Sementara temennya pakai sihir gak menang-menang, tapi dia menang kan. Gimana ya, jadi bukti bahwa sihir lebih kuat itu gak ada gitu ya. Cuma ada sejarah bahwa penyihir waktu itu pernah menang pas perang lawan pedang, tapi itu cuma cerita doang gitu ya. Ditunjukin di gambarnya tuh gak ada gitu, ditunjukin di gambarnya bahwa pedang itu lebih kuat padahal. Makanya itu keanehannya di situ. Terus aku juga bingung ya sama ceritanya ya. Dia itu kan pakai pedang gitu ya, kenapa dia cita-citanya pengen jadi penyihir terkuat gitu. Kenapa pengen jadi penyihir tertinggi ya, tingkat tinggi. Ya kan dia pedang gitu ya, pakai pedang ya, jadi warrior aja gitu. Maksud aku ngerti gak sih, jadi pengguna pedang terbaik. Kenapa
pingin disebutnya penyihir terbaik gitu. Penyihir, katanya penyihir tanpa sihir. Itulah dia. Ya bukan penyihir tanpa sihir, emang warrior, namanya warrior. Udah ada namanya warrior, bukan penyihir tanpa sihir, namanya warrior. Gak usah aneh-aneh dah. Kenapa sih? Udah apa namanya, dia pakai pedang tapi pinginnya jadi penyihir tanpa sihir. Ada-ada aja dah. Warrior. Udah jadi warrior terbaik aja. Kenapa sih sok-sokan namanya penyihir tanpa sihir? Ada-ada aja dah. Terus aku juga nggak suka sifatnya dia ya. Ketiga, aku nggak suka sifatnya dia. Yaitu gimana ya? Kan temen waktu pertandingan itu ya, jadi ada pertandingan antar penyihir gitu ya, antar siswa. Jadi dia itu pas pakai pedang diejek gitu ya sama teman-teman, sama orang-orang. Wah, kamu nggak bisa pakai sihir. Ah, licik kamu pakai pedang katanya. Terus dianya malah ini coba apa? Ah, udahlah, aku nggak mau ikut lagi. Aku diejek sama teman-temanku. Aku nggak mau ikut lagi. Itu apa sikapnya itu apa ya? Ya kalau kamu yakin gitu ya, kalau yakin sama pedangmu gitu ya, ya ikut aja gitu. Kenapa dengerin orang-orang, nyebelin banget sifatnya juga, aku nggak suka lagi. Dia baru mau ikut turnamen gara-gara ada yang bully dwarf ya, jadi ada yang bully orang, terus yang bully dia gitu ya, bully orang lain. Nah terus dia marah, ya udah aku akan mengalahkanmu nanti di pertandingan. Jadi nggak murni karena keinginannya sendiri gitu, makanya jadinya apa ya, asa nggak bangga gitu. Itu asa nggak bangga sama kemampuannya sendiri, jadi asa kesel aja gitu aku sama sifatnya ya, gara-gara cuma diejek doang gitu ya. Jadinya udah, aku tidak mau ikut pertandingan. Boleh banget ya. Itu aja review aku tentang manga ini ya, walaupun terdengar negatif tapi memang negatif. Oke, sekian saja, terima kasih sudah menyaksikan, bye.